Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Linda Pratiwi di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menemukan gagasan utama ya atau ide pokok dalam sebuah teks ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Baik, diingatkan sebelum belajar, ya, kita berdoa dulu berpegang dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik dan lancar tanpa halangan. Yuk kita mulai ya. Disimak ya video dan penjelasannya. Nah, yang tadi saya katakan di awal, bagaimana menentukan gagasan utama atau ide pokok. Baik anak-anakku sekalian, dalam sebuah teks, ya, teks kalau kalian baca di buku, ya, dalam sebuah teks itu terdapat dibagi-bagi menjadi beberapa paragraf ya. Nah, di dalam teks tersebut ya ada yang dikatakan sebagai ide pokok ya. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu istilah ide pokok itu ya gagasan pokok, ya pikiran pokok atau gagasan utama. Jadi ini istilahnya sama aja ya. Jadi kalian tidak perlu bingung ya jika ada sebuah pertanyaan tentukan gagasan utama. Loh, kemarin Ibu guru bilangnya adalah ide pokok. Gagasan utamanya apa ya? Oh, sama saja ya. Ide pokok menentukan ide pokok, ya gagasan utama, pokok pikiran. Ya sama-sama aja. Hanya istilah saja, tapi maksud tujuannya adalah sama. Baik, ide pokok adalah ide utama yang ada dalam sebuah paragraf. Ya, ide itu termuat dalam sebuah kalimat utama. Ingat ya, ide pokok adalah ide utama yang ada dalam sebuah paragraf. Di mana adanya? Yaitu di dalam kalimat utama. Ya, di dalam menemukan ide pokok dan permasalahan dalam paragraf, nah biasanya ini cirinya yaitu ada diletakkan di awal dikatakan sebagai deduktif, di akhir dikatakan sebagai induktif, dan di awal dan di akhir ya atau di tengah dikatakan sebagai campuran. Nah, baik terlebih dahulu yuk kita kenalan lagi, kalian kenalan lagi dengan yang namanya bagian-bagian paragraf. Ya. Untuk paragraf tersebut kalian tahu ya, yaitu kumpulan dari beberapa kalimat di mana kalimat tersebut dari satu kesatuan kalimat yang lain itu saling padu ya, saling berkaitan. Ya. Bagian-bagian dari paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Nanti kalimat utama ini yang akan dijabarkan, dikembangkan pada kalimat penjelas. Ya, dari keseluruhan ini. Nah, tadi ngambilnya dari mana? Dari ide pokok. Nanti kamu akan lebih paham lagi pada saat saya tampilkan sebuah paragraf. Contoh dalam sebuah paragraf. Ya, lanjut. Nah, terus bagaimana Bu menemukan ide pokok? Yang langkah pertama adalah tentu saja kalian harus baca dulu teks tersebut, baca dulu paragraf tersebut. Bacalah paragraf, kemudian temukan ide pokoknya. Biasanya si ide pokok ini dijumpai kuncinya ya, ada di awal paragraf pada kalimat utama, ada di akhir paragraf yaitu di kalimat terakhir paragraf, kemudian ada di tengah, serta ada di awal dan di akhir. Ini kuncinya ya. Bila perlu, ya kalimat-kalimat penjelas dan gagasan pendukungnya diabaikan. Jadi kalian fokusnya pada kalimat-kalimat yang membahas tentang satu patokan, nah dikatakan sebagai ide pokoknya.
Nah, ini di kalimat utama. Nah, si kalimat utama ini letaknya di mana? Itu tadi di awal, di akhir, di tengah, atau di awal dan di akhir. Lanjut. Nah, yang kedua ini, rangkai dengan kalimat sederhana dan efektif. Setelah menemukan ide pokok dalam setiap paragraf, rangkailah dengan kalimat sederhana dan efektif untuk menjadikannya maksudnya ke dalam satu kesatuan pikiran. Ya, itu dikatakan sebagai ide pokok. Yuk, kita berdarah lebih lanjut lagi. Kita lihat di contoh ya. Di sini ada sebuah contoh paragraf. Pertanyaannya di sini, gagasan utama paragraf tersebut adalah, waduh, gagasan utama apa ya? Tadi si Ibu Linda katanya membahasnya ide pokok. Tapi pertanyaannya gagasan utama, ini belum dijelasin nih. Oh tidak, ya gagasan utama tadi Ibu sempat menyinggung istilahnya ide pokok, gagasan utama sama ya. Baik, kita langsung ke contoh. Hutan merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan dapat menyimpan banyak air. Hutan juga membantu sirkulasi dan metabolisme. Namun kenyataannya banyak hutan dirusak oleh manusia tanpa mau bertanggung jawab. Pembabatan liar dan penebangan pohon tanpa disertai dengan penanaman kembali merupakan contoh nyata tersebut. Dari satu paragraf ini kira-kira sebagai bintangnya apa ya di sini, yaitu hutan. Ya, ada beberapa kata hutan yang terus diulang pada paragraf yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini bisa dibuat sebagai ciri dari kata kunci. Maksudnya kata kunci dari ternyata dalam paragraf ini ide pokok yang dibahasnya yaitu tentang hutan. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Ini satu paragraf ya. Nah, dikatakan satu paragraf itu yaitu terdiri dari beberapa kalimat yang padu, artinya dari kalimat ke satu itu yang dari sini. Dari kata hutan sampai titik itu dihitung satu kalimat. Kalau koma berarti belum. Ya, masih ada kelanjutan lagi. Pokoknya dari awal sampai ketemu titik dikatakan dihitungnya satu kalimat. Ya, kemudian ini kalimat keduanya dari kata hutan sangat penting sampai ke manusia. Ya, oke. Nah ini kumpulan dari beberapa kalimat yang padu dikatakan sebagai paragraf. Baik, gagasan utamanya apa? Tadi Ibu bilang, waduh, ini bintang. Si kata kuncinya di sini yang terus diulang-ulang adalah kata hutan. Tadi disinggung di awal bahwa ide pokok atau gagasan utama itu adanya di kalimat utama. Dalam sebuah paragraf, ya, bagian-bagiannya terdiri dari satu kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kalimat utama adanya kalau tidak di awal, ada di akhir, ataupun di awal di akhir, ada dua gitu maksudnya, ataupun di tengah-tengah. Ya, coba kita lihat sisanya kalimat penjelas ya. Hutan merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Ya, si hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang dibahas si hutan lagi ya. Ternyata fungsi hutan itu sangat penting loh bagi kehidupan manusia. Hutan lagi yang dibahas ya, dapat menyimpan fungsinya lagi nih, dapat menyimpan banyak air. Hutan juga membantu sirkulasi, fungsinya lagi yang dibahas nih ya. Namun ya kenyataannya banyak hutan yang dirusak oleh manusia tanpa mau bertanggung jawab dampak negatif yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Ada juga ya sebabnya yaitu dari pembuatan liar ya efeknya pada hutan ya. Nah, kalau lihat dari sini ini mudah sekali ya anak-anak sekalian, sudah kelihatan kok apa yang dibahas di sini adalah tentang hutan. Kita lihat yuk multiple choice-nya apa. Hutan dapat menyimpan banyak air ya. Banyak hutan dirusak oleh manusia. Betul, ini ada beberapa pilihan di sini
yang ada pada teks, tetapi untuk menjawab gagasan utamanya adalah yang paling tepat adalah A, anugerah Tuhan harus dijaga. Ya, baik. Ya, hutan merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Jadi jawabannya adalah C. Ya, yuk kita lihat lagi penjelasannya seperti apa. Ya, tadi katakan gagasan utama adalah informasi pokok yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Gagasan utama dapat terletak di awal, tadi saya katakan, di akhir, dan di awal dan akhir. Nah, paragraf yang tadi tentang hutan itu berisi pernyataan hutan sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga karena sangat penting bagi kehidupan manusia. Kan itu ya intinya ya, isinya ya, yaitu saya ulangi lagi ya. Jadi keseluruhan dari paragraf ini isinya yaitu tentang ya, hutan merupakan ya sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga karena sangat penting ya. Kemudian dijabarkan di situ manfaat hutan itu apa. Salah satunya itu dapat menyimpan air, dapat membantu sirkulasi dan metabolisme. Kemudian juga ada efek negatifnya yaitu manusia ya yang merusak hutan tidak bertanggung jawab menyebabkan apa gitu kan ya. Jadi gagasan utamanya tersebut terletak di awal yaitu hutan sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga ya. Nah, sisanya adalah sebagai kalimat penjelas atau gagasan penjelas ya. Ya, kalimat penjelasannya di sini apa? Yaitu menjabarkan tentang fungsi hutan. Baik, itu ya anak-anak sekalian mudah ya. Oke, intinya kuncinya di sini adalah kalian harus mau membaca dengan teliti, pahami ya isi dari teks tersebut. Mustahil kalau kalian tidak mau membaca akan menemukan jawaban yang kalian butuhkan ya. Tadi dikatakan saya sering menyinggung tentang budayakan selalu membaca dengan cermat dan teliti. Pahami maksud informasi yang diberikan oleh guru. Saya sering sekali mengulang-ulang kalimat demikian. Untuk apa? Ya, untuk kalian jadi memahami maksud informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik anak-anakku sekalian, ya sampai di sini dulu penjelasan tentang bagaimana menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru agar kalian bisa membuat resumenya dan di resumenya di buku bahasa Indonesia gitu kan ya, agar kalian bisa mengulang kembali catatan tersebut. Ditakutkan ada kendala kuota. Tapi semoga kalian semua dapat support yang baik ya. Tetap semangat terus ya apapun keadaannya anak-anakku ya. Kita perjuangkan apa yang perlu kita perjuangkan. Selalu semangat. Tunaikan kewajiban kamu sebagai pelajar. Tunaikan kewajiban kamu sebagai anak dari kedua orang tuamu ya. Salam sehat selalu. Jangan lupa berpikir cerdas, ya memiliki hati, kemudian berakhlak ya, kemudian selalu bertakwa, jaga kesehatan ya, jauhi rokok dan drugs. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran yang asik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.